Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bacaan Injil yang kita dengarkan tadi dari Injil Lukas bab 24, 13-35, menghadirkan pengalaman Paskah dari dua murid yang meninggalkan Yerusalem. Di dalam suasana batin yang penuh kesedihan setelah kematian Yesus di Kalvari. Mereka bisa jadi ingin pergi untuk sementara waktu dan mencoba menenangkan diri. Saudara-saudari, seberapa sering juga terjadi dalam kehidupan kita, terutama ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi kesulitan, situasi yang di luar kendali kita lagi, ketika kita diancam atau menghadapi teror, kita begitu terperangkap di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan kita, dan kemudian kita menarik diri dari situasi yang ada. Dan bisa jadi juga pada saat itu kita ambil kesimpulan atau berpikir bahwa Tuhan tidak bersama kita lagi. Tuhan meninggalkan kita. Kemudian bisa jadi tanpa sadar kita sedang melangkah ke zona godaan iman. Bahwa kebersamaan dengan Tuhan itu hanya bagian dari masa lampau kita saja. Bacaan Injil tadi dengan jelas menghadirkan bahwa Tuhan tidak ingin bahwa dirinya hanya menjadi bagian dari masa lampau kehidupan para muridnya. Saudara-saudari, Tuhan itu ingin hadir dan tetap hadir sebagai bagian dari masa sekarang setiap orang yang mengikutinya. Dan inilah makna Paskah yang terdalam. Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup. Saudara-saudari, Kristus hidup dan Dia ingin agar Anda hidup. Agar kita juga hidup. Dia ada dalam diri Anda. Dia ada dalam diri kita. Dia selalu bersamamu dan tidak akan pernah pergi meninggalkanmu. Dan inilah pesan kisah perjalanan ke Emmaus. Perjalanan kehidupan para murid Kristus. Yang pada awalnya merasa bahwa kehidupan itu menjadi porak-poranda. Kehidupan menjadi runtuh. Namun tidak demikian bagi Tuhan. Kisah kedua murid itu, saudara-saudari, bisa jadi adalah kisah kita. Kisah para murid yang meninggalkan Yerusalem, situasi yang sedang terjadi, pergi ke Emmaus, bisa jadi kisah kita. Kisah hidup kita yang kita berseru juga. Ketika kukira aku akan jatuh, kasih setia Tuhan menegakkan aku. Para murid kemudian kembali ke Yerusalem dalam situasi kehidupan yang dirasakan di sana. Tuhan menegakkan mereka. Cara Tuhan hadir menegakkan kedua murid itu begitu menarik. Bagaimana Dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Kemudian dikatakan tadi dalam Injil, waktu duduk makan bersama dengan mereka, ia mengambil roti, dia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada mereka. Dan ketika itu juga terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Ekaristi adalah saat Tuhan berbagi dalam kehidupan manusia. Sehingga Ekaristi itu juga merupakan panggilan kita juga untuk bisa berbagi kepada sesama kita, berbagi kepada dunia yang membutuhkan. Saudara-saudari, kitab suci dan Ekaristi adalah sarana yang disediakan Tuhan bagi kita untuk selalu mengenali Kristus yang bangkit mulia. Penderitaan dan wafat Yesus yang awalnya nampak sebagai kelemahan, sebagai kekalahan, yang bisa juga mengacaukan hidup para murid Tuhan, mengacaukan situasi batin para murid Tuhan. Namun lihatlah, dalam terang kitab suci, dalam terang Ekaristi, itu menjadi jalan kemenangan dan kemuliaan. Saudara-saudari, mari kita memahami, Ekaristi itu sungguh membantu, mempertahankan, meningkatkan, memperbaharui rahmat kehidupan yang telah kita terima melalui pembaptisan, sakramen pembaptisan. Mengobarkan kembali hati kita terhadap panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan. Sebagaimana tadi dikatakan dalam Injil, hati kita berkobar-kobar. Saudara-saudari, mari kita semakin akrab untuk mendengarkan firman Tuhan dan bangga saat kita mencintai Ekaristi. Singkirkanlah segala rupa keengganan, keangkuhan diri kita yang menganggap firman Tuhan dan Ekaristi tidak penting dalam kehidupan kita, apapun alasannya.